Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu. Mudah-mudahan kalian masih tetap sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh hari ini. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang kapasitor, di mana kapasitor ini merupakan submateri terakhir dari materi listrik statis yang sudah kita pelajari selama 3 minggu ke belakang. Masih bersama Ibu Hani di sini. Selamat menyimak penjelasan dari Ibu dan jangan lupa klik subscribe. Insya Allah channel Ibu akan selalu menemani kalian dalam memahami materi-materi fisika. Masih dengan tujuan pembelajaran yang sama dengan minggu yang lalu, karena memang kita masih membahas dari salah satu konsep yang dipelajari di listrik statis, yaitu untuk sekarang adalah kapasitor. Silahkan kalian lihat tujuan pembelajarannya, dan untuk indikator pembelajaran yang harus kalian miliki setelah kalian memahami konsep kapasitor yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu 1. Mendeskripsikan prinsip kerja kapasitor. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitor ke prinsip sejajar. Ketiga, kalian dapat menghitung energi yang tersimpan pada kapasitor. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menganalisis rangkaian kapasitor, baik itu rangkaian seri ataupun paralel. Kalian sudah pernah melihat bagaimana bentuknya kapasitor? Nah, ini Ibu tunjukkan dalam gambar ya. Ada 3 jenis kapasitor di sini yang Ibu perlihatkan. Ada yang bentuknya seperti silinder, terus ada yang bulat ya, warnanya kuning, ada yang bulat warnanya oranye, dan masih banyak bentuk-bentuk yang lain dari kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor atau sering juga disebut dengan kondensator itu adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Jadi kapasitor itu fungsinya untuk menyimpan muatan listrik. Nah, biasanya disimbolkan dalam sebuah rangkaian listrik. Untuk kapasitor itu simbolnya seperti ini. Ada 2 garis sejajar, ada kakinya 2. Sesuai dengan bentuk aslinya, kakinya ada 2. Dan gambarnya seperti yang kalian lihat di layar. Apa kegunaan dari kapasitor? Nah, kalian bisa lihat di sini kegunaan kapasitor yang pertama adalah yang paling utama itu adalah menyimpan muatan listrik. Terus yang kedua, kalau misalnya ini dalam gelombang radio, ini bisa memilih gelombang. Terus yang ketiga, sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor. Yang keempat itu adalah sebagai filter dalam power supply. Dan masih banyak lagi kegunaan kapasitor dalam sebuah alat elektronika. Silahkan bisa kalian browsing di internet fungsi dari kapasitor dalam sebuah rangkaian elektronika atau dalam sebuah alat listrik yang di dalamnya terdapat sebuah kapasitor. Bagaimana kita tahu berapa banyak muatan yang dapat disimpan oleh sebuah kapasitor? Maka dalam sebuah kapasitor itu ada istilah yang disebut dengan kapasitas kapasitor. Apa itu kapasitas kapasitor? Atau dari sering juga disebut dengan kapasitansi atau nilai dari sebuah kapasitor, itu menyatakan kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gambar sebuah kapasitor yang dihubungkan dengan 2 buah sumber tegangan. Yang merah itu adalah sumber tegangan, terus si kapasitor itu diisi muatannya ya sampai penuh. Maka ketika sumber tegangannya dilepas ya dan rangkaian listriknya disambungkan dengan kapasitor dan rangkaiannya tertutup, maka si lampu bisa menyala meskipun tidak ada sumber arus. Kenapa? Karena si kapasitor masih menyimpan muatannya. Jadi ketika kapasitor muatannya berkurang, maka lama-kelamaan si lampunya meredup dan akhirnya padam. Nah, ini sering terlihat mungkin di LED ya, di LED di alat elektronika yang ada lampunya, lampu LED, televisi. Televisi itu ketika dipadamkan si lampu LED itu sementara masih menyala. Itu kenapa? Karena muatan listriknya masih ada ya. Nah, setelah muatan listriknya
hilang di kapasitor, maka lampu LED-nya itu padam. Jadi setiap rangkaian alat elektronika seperti televisi, radio, komputer yang ada lampu LED-nya itu pasti di dalamnya itu ada sebuah kapasitor. Nah, nilai dari secara matematis, nilai dari sebuah kapasitor itu dituangkan dalam matematik itu adalah C sama dengan Q dibagi dengan V, banyaknya muatan per tegangan listrik. Itu dengan C adalah kapasitas kapasitor, nah satuannya itu adalah farad, Q-nya adalah muatan listrik, dan V-nya itu adalah tegangan yang satuannya volt. Jadi kalau misalnya nanti dalam perhitungan satuannya belum farad, satuannya belum coulomb, itu harus dikefaradkan dulu atau dikekolomkan dulu. Biasanya kalau dalam soal satuannya itu diketahui dalam mikrofarad, mikrocoulomb, maka itu harus dirubah dulu ke farad ataupun ke coulomb. Sekarang kita akan membahas kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, kenapa kapasitor ini merupakan satu komponen elektronika yang bisa dihubungkan dengan konsep listrik statis? Karena di dalam kapasitor tersebut itu terdapat dua keping yang sejajar yang bisa dimuati oleh muatan positif dan muatan negatif. Sehingga ketika ada beda muatan, ada beda potensial, maka di antara dua keping tersebut itu akan timbul medan listrik sesuai dengan apa yang kita bahas minggu kemarin. Nah, untuk kapasitor keping sejajar, kalian bisa lihat di sini adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Nah, di sini ada kata bahan dielektrik. Nah, bahan dielektrik ini bisa kita masukkan di tengah-tengah dua keping sejajar, Nah, apa itu bahan dielektrik? Bahan dielektrik itu adalah bahan isolator yang bisa dimuati oleh elektroda positif dan elektroda negatif. Contohnya misalnya keramik atau kertas atau plastik. Nah, sehingga kapasitor itu ada ya jenisnya yang disebut dengan kapasitor keramik. Itu artinya bahan dielektriknya itu adalah keramik. Nah, ketika ada di tengah-tengah keping itu kita simpan bahan dielektrik, maka bahan dielektrik itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, dengan persamaannya seperti begini. C itu adalah kapasitasnya, nilai kapasitasnya E kali A per D. Nah, di mana E ini dimiliki oleh bahan dielektrik. Bahan dielektrik itu punya konstanta dielektrik masing-masing. Misalnya keramik itu punya konstanta dielektrik masing-masing yang bisa kita cari untuk menentukan besarnya permitivitas bahan dielektrik. Jadi E-nya itu adalah K dikali E0. K-nya itu adalah konstanta dielektrikumnya, dan E0 itu adalah permitivitas udara. Sehingga kalau misalnya di dalam sebuah kapasitor keping sejajar itu tidak ada bahan dielektrik, yang ada hanya udara saja atau vakum, maka itu K-nya sama dengan 1. Ya, K-nya sama dengan 1, sehingga E-nya itu sama dengan E0. Tapi ketika di tengah-tengah kepingnya itu kita simpan bahan dielektrik, misalnya kaca atau keramik, maka besarnya K itu ada. Jadi bahan dielektrik itu punya harga K-nya masing-masing, sehingga persamaan untuk mencari nilai kapasitas dari sebuah kapasitor keping sejajar itu menjadi seperti ini. Ya, dengan memasukkan K dikali E0. Artinya kita punya kesimpulan di sini. Sebuah kapasitor keping sejajar itu nilainya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, 1 bahan dielektrik yang disimbolkan dengan K. Terus yang kedua, luas kepingnya yaitu A, dan jarak antar kepingnya yaitu D. Nah, itu bisa menentukan nilai kapasitas dari sebuah kapasitor keping sejajar. Untuk mencari energi listrik dalam sebuah kapasitor yang mempunyai simbol W dan satuannya Joule, itu ada, kita lihat definisinya dulu.
bahwa energi listrik yang tersimpan dalam sebuah kapasitor adalah sama dengan usaha yang diperlukan untuk memberikan muatan pada kapasitor tersebut. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan dalam persamaan matematik, maka besarnya energi dalam kapasitor itu adalah setengah CV kuadrat. Nah, ketika kita masukkan persamaan yang sudah kita bahas sebelumnya di slide sebelumnya, itu besarnya C itu adalah Q dibagi V, maka besarnya usaha atau besarnya energi dalam kapasitor itu bisa juga kita cari dengan setengah Q dikali V. Atau kalau misalnya kita ganti V-nya dengan Q per C, maka persamaan energi dalam sebuah kapasitor itu bisa jadi setengah Q kuadrat dibagi dengan C. Jadi kalian boleh silahkan pilih mau pakai yang mana untuk mencari energi dalam sebuah kapasitor, tergantung nanti di soal yang diketahuinya apa. Maka 3 persamaan energi ini bisa kalian pakai untuk menyelesaikan persamaan, untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan energi listrik dalam kapasitor. Dan tentu saja hati-hati dalam satuan, W-nya itu dalam joule, maka C-nya itu harus dalam farad, V-nya dalam volt, dan Q-nya itu dalam coulomb. Oke, karena kapasitor itu adalah sebuah komponen elektronika yang bisa dirangkai dalam sebuah rangkaian listrik, maka kapasitor pun sama seperti halnya resistor yang telah kita bahas di rangkaian listrik arus searah, itu bisa kita susun dalam sebuah rangkaian. Dan rangkaiannya itu sama, ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalian bisa melihat di sini Ibu sudah buatkan dalam sebuah tabel bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel pada kapasitor. Silakan kalian lihat perbedaannya antara rangkaian seri dan rangkaian paralel pada kapasitor. Ya, misal untuk muatan listrik itu yang disebut dengan Q yang ini ya, muatan listrik. Maka untuk rangkaian seri Q pada masing-masing kapasitor besarnya sama. Jadi di C1 Q-nya sama dengan di C2, terus sama dengan di C3. Itu Q1, Q2, dan Q3. Tapi lain halnya dengan susunan paralel. Di C1 besarnya Q1, di C2 besarnya Q2, di C3 besarnya Q3. Nah, ini bisa beda-beda harganya sesuai dengan nilai kapasitasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita totalkan, maka itu jadi muatan total. Nah, yang lainnya kalian bisa lihat, bisa cermati sendiri, lihat untuk tegangannya seperti apa. Terus yang terakhir, yang baris terakhir itu untuk nilai kapasitansinya. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 kapasitor yang dirangkai seri, maka untuk mencari C totalnya atau mencari C penggantinya itu disatukan. Jadi 1 per CS itu adalah C yang dirangkai seri, sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Tapi kalau untuk rangkaian paralel, untuk mencari C totalnya itu adalah C1 tambah C2 tambah C3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi listrik statis sudah selesai. Nah, berikutnya ini Ibu akan tampilkan beberapa contoh soal yang berhubungan dengan kapasitor. Nah, untuk contoh soal nomor 1 di sini tentang mencari nilai dari sebuah kapasitor yang di tengah-tengahnya diisi oleh bahan dielektrikum yang mempunyai K sama dengan 4. Oke, silakan kalian cermati bagaimana cara penyelesaiannya, mudah-mudahan jelas. Dan kalaupun misalnya ada yang kurang jelas, silakan kalian hubungi Ibu di Japri WA ataupun di forum Classroom. Soal 1, selanjutnya ini contoh soal 2 tentang kapasitor, muatan dan tegangan. Terus yang ketiga yaitu tentang rangkaian seri pada kapasitor. Terus contoh soal yang keempat, ini adalah rangkaian campuran antara seri dan paralel. Bagaimana cara mengerjakannya? Silakan kalian lihat di situ ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang mengerti, silakan langsung hubungi Ibu. Terus, untuk contoh soal nomor 5, ini adalah contoh soal untuk mencari energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah satuan, ya. Satuannya yang asalnya mikro, nah ini harus dirubah dulu ke satuan internasionalnya.
untuk Q jadi kolom, untuk C jadi farad. Terus untuk persamaannya sesuaikan dengan apa yang diketahui di soal. Jadi ketika misalnya untuk mencari energi yang diketahuinya adalah Q sama C, maka kita pakai persamaan energinya yang ada Q-nya dan ada C-nya. Nah, untuk contoh soal nomor 6, ini adalah contoh soal yang digabungkan, yaitu sebuah rangkaian kapasitor dihubungkan secara seri dan akhirnya itu ditanyakan energi yang tersimpan dalam rangkaian kapasitor tersebut. Silahkan kalian cermati ya, silahkan kalian perhatikan di sini, pelajari contoh-contoh soalnya, mudah-mudahan jelas dan nanti kalian bisa mengerjakan kuis yang Ibu berikan di sesi 2 dengan melihat contoh-contoh soal yang Ibu berikan di slide PowerPoint. Alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah materi bab 2 tentang listrik statis ditutup oleh submateri kapasitor. Mudah-mudahan penjelasan dari submateri terakhir pada listrik statis ini bisa kalian pahami dengan jelas, dan kalaupun misalnya ada hal-hal yang masih kurang jelas, silahkan kalian hubungi Ibu melalui Japri, WA ataupun forum di Classroom. Selesai sudah pertemuan kita pada hari ini, penjelasan materi untuk kapasitor. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.